manusia itu apa namanya ada historinya gitu ya. Jadi dia tuh ngeliat tuh bahwa history manusia tuh berpengaruh masa depan ke masa kini dan masa depan. Dan kenapa kaitannya sama neuroscience? Pasti nanti Pak Isni dan Bang Jojo nanti akan mencoba mengaitkan itu karena kaitannya nih sama kognisi ya. Bagaimana kemudian kognisi ada kaitan sama neuroscience dan Harari itu kemudian berargumen bahwa dan memang betul ada buktinya ya bahwa misalnya manusia itu melakukan ini pada saat mereka berhasil mengalahkan Homo sapiens gitu ya, yang lebih baik berhasil mengalahkan manusia Neanderthal, kemudian di situ katanya, atau sebentar aku coba mengingat, pakai kognisi, maka kemudian ada revolusi pertanian kayak misalnya, kemudian sekarang itu ada revolusi ilmiah gitu. Nanti sekarang ini kan juga ada banyak revolusi ya, misalnya ini gini, kita nggak kebayang tiba-tiba Zoom kan, Zoom ini karena gara-gara pandemi, Harari tuh dalam bukunya 2014-2015 nggak membayangkan nih tiba-tiba dengan cepat ada revolusi digital misalnya kan, setiap orang bisa terhubung gitu. Nah ini yang kemudian akan coba dikulik tadi oleh baik Bang Jojo maupun Mbak Desni. Nah kayaknya ini kan karena biasanya memang Mbak Desni yang mulai, apakah Mbak Desni masih tetap seperti semula akan memulai ini? Masih. Ya, silakan Mbak Desni waktunya. Oke, hilang. Makasih Kak Tami, udah Elsa. Ini aku mohon maaf matiin video sebentar karena tadi aku kok kelihatannya kayak hologram. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran jelas. Jelas ya. Selamat sore Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi komunitas membangun positivity sore ini. Kali ini saya tidak punya PowerPoint, nggak apa-apa ya. Apa yang akan saya sampaikan hanya merupakan pengantar bagi apa yang akan disampaikan oleh Jojo nanti. Sore ini kita akan membahas mengenai Yuval Noah Harari. Semua pasti tahu, seorang ahli sejarah dan filsuf yang tidak takut untuk mengangkat ke permukaan pertanyaan-pertanyaan terbesar di zaman ini. Kita akan mencoba melihatnya dari perspektif neuroscience. Banyak yang bisa terjadi dalam 30 tahun. Coba saja kita lihat kehidupan kita saat ini. Sudah jauh berbeda dengan kehidupan kita di tahun 90-an misalnya. Saat itu pager sudah keren banget. Smartphone belum akan muncul sampai pertengahan tahun 2000-an. Berpergian ke luar negeri itu hanya untuk orang-orang kaya karena budget airlines belum ada saat itu. TV di negara kita masih berapa channel coba? Google, Facebook, Instagram belum ada, apalagi Netflix. Teknologi telah merevolusi cara kita hidup saat ini. Pertengahan abad 21 itu 30 tahun dari sekarang. Jadi dalam waktu 30 tahun, dunia seperti apa yang akan kita tinggali? Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Apa tantangan dan pilihan terbesar saat ini? Dan apa yang harus menjadi perhatian kita? Apapun itu, pilihan yang kita buat sekarang bisa merubah hidup kita puluhan tahun yang akan datang. Semoga kita semua diberi umur panjang. Bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita dan anak-anak kita untuk dunia yang mengalami transformasi dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya? Tentu saja manusia tidak pernah bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Tetapi saat ini memprediksi masa depan akan lebih sulit dari sebelumnya. Karena begitu teknologi memungkinkan kita untuk merekayasa tubuh, otak, dan pikiran, kita tidak dapat lagi yakin tentang apapun, termasuk hal-hal yang sebelumnya tampak konstan dan kita pikir akan abadi. Menurut Harari, skenario-skenario yang mungkin timbul kemungkinan besar akan jauh dari kebenaran. Dia bilang, jika seseorang menggambarkan kepada Anda dunia abad ke-21 dan kedengarannya seperti fiksi ilmiah, ada kemungkinan itu salah. Tapi kemudian, jika seseorang menggambarkan kepada Anda dunia di pertengahan abad ke-21 dan itu tidak terdengar seperti fiksi ilmiah, itu sudah pasti salah. Kita tidak dapat memastikan secara spesifik. Satu-satunya kepastian adalah perubahan itu sendiri. Oleh karenanya, kita membutuhkan kemampuan untuk memahami informasi, untuk membedakan antara apa yang penting dan apa yang tidak penting. Dan di atas segalanya, untuk menggabungkan banyak informasi sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Yang lebih penting dari semuanya adalah kemampuan untuk menghadapi perubahan, untuk mempelajari
hal-hal baru, dan untuk menjaga keseimbangan mental kita dalam situasi yang tidak pasti. Karya-karya Harari ditentukan oleh kemampuannya untuk melihat sesuatu dengan jelas, dengan jarak dan objektivitas yang sangat dibutuhkan untuk mengeksplorasi ide-ide besar. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia mendapatkannya dari meditasi, sebuah rutinitas yang dia praktekkan dengan rajin 2 jam setiap hari, plus retreat 30 hari di mostly India setiap tahunnya. Tentu saja dia tidak mengatakan bahwa masalah dunia akan hilang jika kita mulai bermeditasi. Tapi dia cukup persisten mengatakan bahwa kehidupan di abad ke-21 menuntut mindfulness, mengenal diri sendiri lebih baik, dan mendapatkan clarity. Dia juga menyebutkan tanpa meditasi, dia tidak akan bisa menulis buku-bukunya itu. Dia mengatakan berlatih meditasi memberinya konsentrasi, kejelasan, dan fokus. Menurut dia, ini diperlukan untuk setiap usaha kreatif yang akan diharapkan dapat membawa dampak bagi banyak orang. Yang terpenting, selain memberinya fokus, menurutnya meditasi membuatnya melihat kenyataan apa adanya. Meskipun Harari mengatakan bahwa meditasi memang bukan solusi untuk semua masalah dunia, meditasi tetap saja memberi kita pikiran yang lebih jernih yang diperlukan untuk menciptakan upaya konstruktif apapun yang kita coba lakukan. Demikian, udah Elsa, Kak Tami, segitu saja. Aku kembalikan ya. Terima kasih. Ya, jadi gimana kemudian bahwa ternyata Harari itu mendapatkan clarity ya atau kejelasan berpikir, kemampuan untuk melihat sesuatu secara lebih jernih, tenang, objektif, yaitu dengan meditasi dan ada satu rutinitas ya, retreat 30 hari per tahun yang dilakukannya di satu tempat, yakni tepatnya di India. Nah, jadi kalau kemudian kita lihat bahwa apa yang dilakukan Harari ini lagi-lagi kaitannya dengan ini ya, neuroscience gitu. Bagaimana kemudian neuroscience itu membuat dia bisa berpikir lebih jernih dan bisa, kalau aku pikir sih pasti dia menulis ini dengan bahagia ya, karena dia nggak membuat dia bahagia, kecerdasan berpikir pasti juga dia tidak akan menghasilkan buku-buku dahsyat itu ya yang jutaan kopi. Nah, sekarang kita beralih nih ke Bang Jojo. Jadi Bang Jojo kayaknya punya presentasi deh PowerPoint-nya yang nanti akan mengajak kita untuk memperjelas kembali melihat semua ini sesuai dengan pengantar tadi yang sudah diberikan oleh Mbak Desi. Gimana Bang Esa? Apakah kita kasih sekarang ke Bang Jojo? Ya, terima kasih. Ya. Elza dulu ya. Silakan Jojo. Ya. Makasih Elza dan Tami gitu. Saya segera sharing tapi nggak bisa sharing. Aku jadiin co-host dulu. Sebentar. Aku jadiin co-host dulu. Masih belum di co-hostin dulu. Tadi udah. Suaranya bergema ya. Ya sebentar ya. Udah bisa? Udah. Oke. Sekarang gimana suara saya? Suaranya lebih jelas. Minta tolong kalau bisa screen presentasinya, PPT-nya biar teman-teman bisa melihat lebih clear. Seperti halnya Harari melihat dunia lebih clear. Sudah, ya. Sudah. Ya. Karena suaranya masih terdengar jelas ya. Oke. Ini pakai mikrofon di sebelah saya. Gitu, karena suaranya mikrofon di komputer saya agak bermasalah gitu. Jadi saya pakai mikrofon agak jauh tersebelah. Atau pakai itu ya? Bisa? Sebentar. Udah. Nggak usah. Kedengeran ya? Saya kira sih kedengeran cuma di Elza aja barangkali yang kurang kedengeran ya. Kedengeran. Yes. Nah, Tami bilang jelas gitu. Jadi kita sampai pada diskusi hari ini mengenai Harari. Tentu bukan Harari pemikiran yang sangat luas dan canggih gitu ya. Kita melihat Harari dalam perspektif neuroscience gitu. Saya ke slide yang kedua yang sebenarnya isinya ada 3 slide yang berulang-ulang di diskusi sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu mengenai batas, kemudian mengapa kami mempromosikan berbagai riset science, lalu juga sebagai alasan perubahan positif yang terjadi pada kami yang membuat kami terdorong untuk mempromosikan berbagai riset sains ini. Jadi ini mengenai riset sains seputar otak.
Nah, terus kemudian ini juga berulang juga sebenarnya, tapi saya kira harus diulang lagi karena memang bagus gitu dan bagi beberapa yang baru ikut di dalam diskusi ini. Jadi ada 3 cara memaksimalkan fungsi otak menurut berbagai riset sains. 1, meditasi, menulis jurnal positif, altruism, relationship, olahraga, makanan, atau diet ya gitu. Tapi kemudian ternyata meditasi dan menulis jurnal positif menurut berbagai riset lebih menonjol atau memiliki tingkatan paling tinggi dalam menghasilkan perubahan positif di otak. Meski demikian, altruism dan selanjutnya itu juga penting gitu. Jangan lupa sains terus berkembang sehingga apapun yang kita ketahui juga harus terus berkembang. Nah, ini kita sekarang kali ini diskusinya tentang Harari. Kita tahu pemikiran Harari dibicarakan di mana-mana. Dia baru menulis buku, sebenarnya terbit bukunya belum terlalu lama ya, buku pertamanya 2014 walaupun sebelumnya sudah diterbitkan dalam bahasa Ibrani di sana, di tempatnya dia ngajar gitu, tapi kemudian ternyata bukunya yang pertama langsung bestseller diikuti dengan Homo Deus, terus kemudian juga selanjutnya gitu. Nah, pemikiran mengapa Harari menjadi terkenal di dunia? Padahal sebelum dia menulis Sapien, Harari adalah seorang dosen muda ilmu sejarah biasa. Meski demikian, materi yang diberikan Harari untuk mahasiswanya terasa tak biasa karena memiliki sudut pandang yang berbeda menurut beberapa pengamat. Sapien sukses diterbitkan oleh bahasa Ibrani seperti yang sudah sebutkan gitu, mengenai perjalanan sejarah manusia dari ratusan ribu tahun lalu ke masa sekarang, sebenarnya persisnya 70.000 tahun yang lalu ya, bukan lebih ke sana daripada 300.000 tahun yang memang sejarah Sapien atau manusia yang sekarang kita kenal ini gitu. Nah, itu sudut pandangnya berbeda, cara dia menjelaskan tentang perjalanan sejarah manusia itu. Itu sebabnya Sapiens sudah dibuat dalam berbagai format yang berbeda sekarang. Ada komik gitu, sehingga acara TV juga dibuat gitu. Bahkan film nampaknya akan segera juga muncul gitu. Ini saking mempengaruhi banyak orang. Pemikiran Harari tidak hanya bisa ditemukan dalam beberapa bukunya sebenarnya kalau kita mulai tertarik mengamati Harari ya, karena ceramahnya ada di mana-mana, maksudnya dia berceramah di mana-mana, diundang di berbagai tempat di dunia yang bergengsi, tentu universitas terkenal, kemudian acara-acara dunia gitu, seperti kalau nggak salah waktu itu di Davos, juga dia diwawancara oleh berbagai acara televisi ya, media maksudnya ya, sampai acara-acara terkenal seperti Oprah dan lain-lain pasti memanggil dia gitu. Jadi dia udah banyak sekali kita bisa temukan pemikirannya melalui berbagai media selain buku ya, tapi juga ceramah atau interview dia. Ada 3 global issues yang menurut Harari kemudian bicarakan di mana-mana karena menyentuh aspek kehidupan setiap orang di dunia. Ini yang saya kira Harari menjadi terkenal di dunia gitu, karena dia sebutkan 3 global issues itu: nuclear war, climate change, Tami nampaknya kan memang bergerak di sana gitu, seputar itu gitu, bagaimana dia menjadi aktivis yang memperjuangkan agar climate change bisa diturunkan gitu. Kemudian yang ketiga yang juga menurut Harari penting, technological disruption. Ini terutama yang technological disruption ya, yang banyak dibicarakan, diperdebatkan oleh banyak orang gitu ya. Kalau dia diwawancara sering ditanyakan soal ini, technological disruption. Begitu juga kalau dia diminta untuk bicara, dia pasti menyebut soal ini gitu. Yang di dalamnya sebenarnya ada banyak mengenai technological disruption itu, antara lain soal mengenai lupa lagi. Genetic engineering salah satu itu yang kemudian nanti dia bilang akan muncul satu elit yang lebih cerdas gitu, kemudian lebih sehat, lebih cerdas itu artinya kemudian menguasai atau mendominasi sebagian besar umat manusia. Nah itu kalau kita dengerin atau kita baca apa yang dipaparkan tentang ini lumayan mengerikan, walaupun sebenarnya kemudian kita juga jadi lebih bagus karena bersiap gitu, apakah technological disruption misalnya melalui AI itu akan kita biarkan menjadi berbahaya atau kemudian malah menguntungkan. Saya sih melihat gitu
misalnya AI gitu ya, meskipun menghasilkan apa namanya satu elit manusia yang lebih cerdas, yang mendominasi yang lain, tapi menurut saya tetap mereka punya positivity atau punya kebaikan untuk umat manusia gitu. Ini menarik sekali gitu kalau baca penjelasan Harari mengenai ini seperti baca tentang apa namanya science fiction. Kemudian ini juga penting gitu untuk Harari suka bicara juga soal national politik gitu dan global cooperation karena itu memang berkaitan erat. Untuk negara berkembang seperti Indonesia perlu waspada pada peringatan Harari soal national politik ini. Nah di Indonesia mungkin kita bisa lihat contohnya adalah politik yang berjubah agama di Indonesia. Artinya seolah ajaran agama padahal dia politik gitu. Dan itu membuat kita kehabisan waktu, energi, dan salah ini apa namanya mungkin harusnya yang lain itu uang biaya atau apa gitu untuk sesuatu yang tidak produktif gitu, sehingga kita perlu mengalihkan perhatian lebih lagi kepada global cooperation. Ini sering disebut oleh Harari. Pandemi itu adalah salah satu alasan mengapa kita membutuhkan global cooperation. Jadi kita harus lebih aware soal ini, lebih memberikan perhatian. Pandemi itu sekarang turun ya, atau kita mendapat solusi yang bagusnya, terutama di Indonesia. Itu berkat kita ikut dalam global cooperation. Kita percaya pada para saintis di seluruh dunia yang bekerja sama gitu, kemudian menemukan vaksin, menemukan juga solusi bagaimana untuk menghindari efek dari pandemi menyebarnya virus ini. Nah itu tentang Harari yang selintas saja. Tentu lebih banyak daripada itu yang saya sampaikan yang menurut saya menonjol di berbagai media. Nah ini dia, kita diskusi kita kan selalu mengenai neuroscience atau lebih spesifik adalah tentang fungsi otak dan kaitannya dengan kecerdasan, produktivitas, kreativitas, inovasi, ketangguhan di masa sulit, kecenderungan pada kebajikan, makanan, dan kesehatan. Nah, ketika sekarang kita membicarakan Harari, tentu dikaitkan dengan topik utama diskusi itu. Apa yang bisa dijelaskan oleh neuroscience tentang Harari? Keseharian Harari itu bisa dikaitkan dengan neuroscience. Begitu juga mengenai pemikiran Harari. Misalnya apa yang sering disebut Harari mengenai fiksi, itu sering disebutkan fiksi itu. Bahkan saya nggak tahu Rocky Gerung itu dulu menyebut fiksi kitab suci sebagai fiksi, apakah dia dengan menyebut dia mengutip Harari atau enggak. Tapi nampaknya memang dia terpengaruh dari Harari ketika dia menyebut kitab suci adalah fiksi. Kemudian juga Harari juga suka ngomong soal distraction, hati-hati dengan distraction, bahwa persoalan utama manusia itu ada yang besar sekali, tapi kita sering diganggu oleh distraction sehingga kita mengurusin hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu. Kemudian kehidupan mental yang sehat juga sering disebut juga oleh Harari, terutama dalam konteks masa depan. Di masa depan kehidupan mental yang sehat sangat dibutuhkan, sangat utama gitu, karena nanti di masa depan terlalu banyak gangguan yang membuat kita stres gitu, gangguan seperti misalnya ada multitasking yang semakin menggila, terus kemudian ke uncertainty yang semakin tinggi itu karena perubahan-perubahan yang begitu cepat, satu perubahan memicu perubahan yang lain. Dan kemudian perubahan itu kita nggak bisa catch up gitu. Itu yang membuat kehidupan kesehatan mental kita menjadi terganggu. Atau itu juga artinya happiness kita lebih punya tantangan besar, dan termasuk juga technological disruption yang sudah saya sebut sebelumnya. Nah, setidaknya ada 4 yang bisa dibicarakan dari Harari dengan perspektif neuroscience. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi saya kira ini menonjol yang 4 ini, yaitu mengenai happiness gitu, karena ini memang persoalan dunia. WHO, lembaga-lembaga besar dunia menyebutkan bahwa mental health atau happiness adalah sebuah persoalan global gitu. Kalau kita nggak sehat, produktivitas menurun gitu. Kemudian juga biaya kesehatan juga bertambah. Jadi memang Harari menyebut juga soal happiness gitu. Dan apakah Harari memiliki happiness? Nanti kita bahas sedikit gitu mengenai itu. Kemudian yang lain adalah meditasi. Sebagaimana yang diungkapkan Harari, 2 jam setiap hari
tadi Desi sudah sebutkan, sebenarnya saya ulang lagi ya, 2 jam setiap hari, hari-hari melakukan meditasi. Lalu ditambah lagi dengan setiap tahun dia pergi meninggalkan semua kegiatan rutinnya untuk melakukan retreat selama bisa lebih dari 30 hari. Yang kegiatan utamanya adalah meditasi. Nggak ada buku, nggak ada handphone, nggak ada alat-alat modern sama sekali. Dia betul-betul berfokus pada meditasi. Kemudian ketiga adalah fiksi atau story. Ini yang tadi saya sebutkan, sering disebut hari-hari. Neuroscience menjelaskan fiksi sebagai hasil dari kecenderungan manusia pada mind wandering atau default mode network atau pikiran yang berulang-ulang setiap hari. Jadi ada kenapa saya sebenarnya nggak terlalu tahu apakah hari mengeluarkan kata fiksi atau mempunyai suatu pemikiran tentang fiksi yang diciptakan manusia itu dia tahu bahwa itu bisa punya landasan atau penjelasan neuroscience gitu ya. Saya belum menemukan itu, tapi dia betul bahwa satu keutamaan manusia itu adalah mencipta fiksi dan story sehingga kemudian bisa mengakselerasi peradaban manusia dengan sangat cepat sekali gitu. Lalu yang keempat adalah kehidupan akan lebih stressful di masa depan karena penuh uncertainty. Salah satunya itu nanti ada semua ini 1, 2, 3, 4 akan ada penjelasan lebih panjang lagi setelah slide-slide berikut. Kemudian karena kita ini mengenai happiness yang tadi yang pertama ya, yang saya sebut tadi sebagai apa yang bisa kita bicarakan dari Harari. Itu happiness, di sebelahnya ada keterangan sedikit atau subjudul, positivity adalah kondisi otak saat berfungsi maksimal. Secara pendek, positivity atau happiness adalah itu, kondisi otak saat berfungsi maksimal. Diskusi kami sebelumnya sudah berkali-kali mengenai ini gitu. Jadi biar bagaimanapun akan diulang. Happiness adalah positivity, yaitu kondisi otak yang berfungsi maksimal sehingga kita menjadi lebih cerdas, produktif, kreatif, inovatif, penuh solusi, tahan banting, dan di situasi sulit, cenderung pada kebajikan dan sehat. Jadi happiness itu sebenarnya definisinya menurut saya adalah itu. Tentu kata happiness kalau kita googling banyak sekali definisinya, menurut filsafat, menurut agama, menurut lain-lain gitu banyak. Tapi di dalam diskusi kita tiap Sabtu sore ini, selalu kita menyebut happiness dengan definisi yang seperti ini, definisi sains ya. Nah, itu semua bisa dicapai hanya dengan melakukan meditasi. Kok begitu? Kok gampang banget gitu? Nggak gampang juga sebenarnya. Nanti ada penjelasannya. Untuk melengkapi meditasi, selain meditasi maksud saya, dalam mendapatkan positivity, kita juga bisa melakukan aktivitas lain yang seperti disebutkan dalam slide pertama tadi, seperti menulis jurnal, juga dengan aktivitas lainnya. Mengenai happiness ini kita bisa lihat hari-hari mengutip ajaran Gautama atau Buddha ya, bahwa ini saya persingkat aja, sebenarnya agak panjang gitu dia kan, tapi saya buat lebih pendek. Happiness adalah accept things as they are, dia bilang gitu, karena suffering is caused by the behavior patterns of one's own mind. Nah, dia pakai istilah suffering, tentu ini sangat Buddhism sekali gitu kan. Dia pakai istilah suffering yang harus dihindari atau dielakkan sehingga kita bisa mendapatkan happiness atau bisa sebenarnya nggak ada kata happiness di dalam Buddhism, yang ada accept things as they are gitu. Nah, itu bisa dilihat di sini ada linknya, bisa dilihat di sana. Terus kemudian menurut Harari juga Gautama developed a set of meditation techniques that train the mind to experience reality as it is gitu. Nah, ini seperti tadi disebutkan, accept things as they are itu untuk merasakan atau mengalami reality as it is gitu, without craving. Panjang sekali ini sebenarnya di tempat di bukunya dia itu, yang terutama yang di 21 lesson itu, 21 lesson of the 21st century itu ya. These practices, maksudnya meditasi itu ya, train the mind to focus all its attention on the question, what am I experiencing now, rather than on what would I rather be experiencing.
It is difficult to achieve this state of mind, but not impossible. Jadi memang ini butuh latihan banget meditasi ini supaya kita bisa mengelakkan suffering. Dia kan Harari lebih menggunakan kata suffering karena dia terpengaruh oleh Buddhism yang begitu kuat nampaknya gitu. Jadi dia bilang berulang what am I experiencing now itu sangat Buddhism banget, meskipun kemudian diadaptasi oleh science gitu menjadi mindfulness itu juga sama, what am I experiencing now itu menjelaskan juga kenapa Eckhart Tolle begitu populer bukunya karena judul bukunya The Power of Now gitu, itu yang sangat dikenal dunia gitu. Itu aslinya dari Buddhism. Kemudian meditasi yang dibangun Gautama ini terus berkembang menjadi berbagai aliran atau metode lain di masa sekarang ini. Harari menyukai vipassana meditasi ya. Itu nanti terlihat juga di bukunya gitu. Vipassana, para saintis juga mengembangkan metodenya sendiri, yaitu secular meditation yang lebih dikenal dengan mindfulness practice. Tadi saya sudah sebutkan gitu karena para saintis juga mengembangkan metodenya, yaitu disebut atau mindfulness meditation, mindfulness practice ya, yang sebenarnya masih sama, cuma nggak pakai istilah Buddhism lagi. Itu semua untuk memperoleh happiness atau positivity. Ini masih happiness yang dikaitkan dengan Harari. Lalu meditasi. Definisi meditasi dibuat oleh saintis itu nggak berbeda sebenarnya dengan apa yang populer. Karena memang berangkat dari situ atau dibangun dari Buddhism. Meditasi seperti biasa ini, suka ada yang seperti itu. Pada tingkat awal meditasi hanya memperhatikan nafas agar lancar, maka meditasi sebaiknya dilakukan di tempat yang tak ada gangguan. Ini saya perlu sampaikan. Agak ganggu juga ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian pada tingkat selanjutnya, meditasi adalah latihan memperhatikan pikiran yang melintas apapun itu, apakah pikiran positif atau negatif, pikiran tentang masa lalu atau tentang masa depan. Semakin sering kita berlatih, maka semakin kita memperoleh kondisi netral atau kemampuan tak terbatas. Ada 2 orang. Kayaknya udah sama nih. Ya, ini yang menjelaskan, mungkin karena topiknya adalah tentang Harari. Harari cukup dia punya gambaran yang tertentu ya di beberapa kalangan di Indonesia. Jadi mungkin sesuatu yang diterusin aja. Oke, ini yang menjelaskan mengapa para meditator mampu menjadi lebih tenang di situasi apapun, terutama di situasi sulit, karena ia melihat apapun, bahkan pikirannya sendiri, sebagaimana apa adanya. Ini juga yang menjelaskan mengapa meditator menjadi lebih jernih dalam berpikir, lebih fokus, sehingga lebih mampu memberi solusi pada akhirnya. Ini berkaitan dengan Harari. Mungkin sekali ini bisa menjawab pertanyaan orang tentang mengapa meditator seperti Buddhist monk tidak menjadi Harari. Kalau meditator itu bisa menjadi jernih pikiran, bisa memberi solusi, kenapa enggak para Buddhist monk itu enggak seperti itu? Jadi jawabannya saya kira Buddhist monk tidak bertugas seperti Harari ya, hanya mengajarkan apa yang bisa dicapai orang dengan pikirannya melalui meditasi. Dan Harari telah mengikuti jalan Buddhist monk dan menjadi pemikir yang dibicarakan banyak orang di dunia, karena ia menawarkan berbagai solusi. Ini erat kaitannya dengan meditasi yang rutin dilakukannya. Berbagai riset sains menunjukkan bahwa meditasi menghasilkan perubahan otak, misalnya meningkatkan volume gray matter, menurunkan aktivitas dan volume amigdala, menambah volume otak di bagian hippocampus. Bagian otak ini yang bertanggung jawab pada kemampuan belajar, memori, dan pengaturan emosi. Nah, kalau kita ngomong meditasi harus juga ngomong tentang mind wandering dan meditasi ya. Nah, jadi meditasi itu salah satu yang lain gunanya adalah dapat mengurangi 3 kecenderungan pikiran yang menghalangi kita untuk memperoleh happiness atau positivity. Atau kata yang lebih sederhananya adalah 3 kecenderungan pikiran yang menambah tingkat stres. Itu 1 mind wandering,
Pikiran itu cenderung berkelana memikirkan apa saja ke masa lalu, ke masa depan, namun tidak memikirkan apa yang sedang berlangsung di masa sekarang. 95% pikiran kita adalah pengulangan dari hari kemarin dan akan diulang lagi besoknya. Hanya 5% pikiran kita yang orisinal setiap hari. 80% pikiran kita adalah negatif, hanya 20% yang positif. Kenapa begitu pikiran itu seperti itu gitu? Kok nggak ngapa-ngapain kita bertambah tingkat stresnya? Sebenarnya punya sisi baik, tiga kecenderungan itu. Sebutannya tiga kecenderungan sebenarnya sama semuanya, yaitu menjaga agar kita lebih waspada pada bahaya yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Membayangkan apa yang buruk bisa menghasilkan cara untuk menghindarinya. Nah, tiga kecenderungan pikiran ini juga bisa menghasilkan imajinasi yang luas, bahkan liar. Tiga kecenderungan ini yang menghasilkan kemampuan manusia dan berbagai fiksi yang disebut Harari sebelum tadi yang saya sebutkan. Dan itu penting dalam mengakselerasi peradaban manusia. Ideologi itu adalah fiksi, uang itu adalah fiksi atau story, negara itu juga fiksi, agama, branding juga termasuk, untuk menyebut beberapa adalah contoh fiksi yang dihasilkan manusia. Tiga kecenderungan pikiran ini juga menghasilkan banyak temuan besar dalam peradaban manusia. Apa ini? Sebentar ya. Requesting remote control of your screen. Ёбки, блядь. Decline. Oke. Kemudian tadi, sebentar, mind wandering tadi sudah ya. Kemudian fiksi atau story. Ini tadi lebih menjelaskan soal fiksi dan story. Harari sering menyebut pentingnya fiksi atau story, bahkan dianggap sama pentingnya dengan science. Ia menyebut di politik, science fiction lebih penting daripada artikel ilmiah. Dalam mencipta fiksi, Karl Marx menurut Harari jauh lebih baik daripada Stephen Spielberg, dia produser atau sutradara film-film science fiction. Itu tidak menghasilkan satu ideologi yang dianut jutaan orang selama beberapa dekade, sebagaimana Karl Marx menciptakan ideologi sosialisme, gitu ya. Nah, jadi Karl Marx menurut Harari adalah mencipta fiksi yang besar. Gitu. Kemampuan mencipta fiksi atau story ini, menurut neuroscience, diperoleh dari tiga kecenderungan manusia yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian nih bagian slide terakhir, masa depan kita akan lebih, saya lupa menyebut menulis kata masa depan. Masa depan kita akan lebih stressful, atau kesehatan mental kita akan lebih terganggu di masa depan. Multitasking, ini adalah salah satu penyebabnya, akan semakin tak terhindar. Di masa sekarang, multitasking aja sudah ada gitu. Ini diteliti, menurunkan kualitas kerja, juga menambah tingkat stres gitu. Nah, teknologi seperti smartphone meningkatkan multitasking di masa sekarang ini. Itu membuat kita sering melakukan satu pekerjaan sambil melakukan aktivitas lain. Seperti sering memelototi HP, sedang melakukan aktivitas lain. Misalnya melakukan hal yang pekerjaan-pekerjaan utama kita di depan komputer, misalnya. Ini salah satunya gara-gara kerja algoritma yang membuat kita semakin kecanduan konten tertentu di medsos kita. Jadi ada yang belum di-admit, saya admit dulu ya, sambil itu. Oh, jangan itu. Salah. Ya, algoritma itu membuat kita sangat tergantung. Sorry, itu ada satu. Itu bukan namanya. Oh, bukan. Itu yang ganggu. Oh, gitu. Makanya jangan usah diperhatiin. Saya ada di layar soalnya muncul. Jadi algoritma itu kita udah tahu sih ya, sekarang sangat mempengaruhi kita. Kita tahu kalau kita melihat satu iklan, misalnya iklan sepeda gitu, sekali kita klik satu iklan sepeda, maka kita akan dibombardir dengan sepeda atau topik-topik sepeda. Begitu juga konten-konten negatif gitu yang pernah kita lihat. Kita akan terbaca atau di data sebagai konten itu, sehingga kita akan dapat lagi konten itu lagi. Nah, di masa depan akan ada beberapa devices yang melekat pada tubuh kita. Misalnya biometric devices yang berinteraksi dengan kita pada saat kita melakukan aktivitas lain.
Contoh alat ini bisa kita lihat di film science fiction Ad Astra yang dimainin oleh Brad Pitt ya kalau nggak salah bintangnya gitu. Itu device ini seperti nantinya terhubung dengan artificial intelligence di masa depan ya, yang sering disebut Harari dalam peradaban ya. Jadi kita apa namanya ini akan karena berinteraksi dengan kita, dia akan memberikan gangguan gitu, seperti memberi notification, kemudian kita harus meresponnya gitu ketika dia memberi peringatan tentang Anda level stres Anda sedang tinggi gitu, harus diturunkan misalnya kayak gitu. Itu akan menghasilkan apa namanya bukan hanya gangguan tapi juga distraction yang mengakibatkan kita jadi multitasking pada saat melakukan sesuatu pekerjaan gitu. Jadi ini akan semakin tak terhindarkan. Ini salah satu yang mengganggu kesehatan mental. Kemudian ada banyak perubahan radikal ini yang juga apa namanya bakal membuat kesehatan mental kita terganggu. Misalnya profesi tertentu ya, banyak yang menghilang, padahal kita sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menguasainya melalui sekolah, melalui universitas, melalui belajar sendiri, melalui internet dan lain sebagainya. Tentu itu menambah tingkat stres. Sekarang kita harus belajar lagi sesuatu yang baru, skill baru atau profesi baru supaya kita nggak tertinggal gitu, atau bisa jobless gitu gara-gara kita punya skill nggak bisa dipakai. Ini misalnya antara lain profesi yang menghilang, sekretaris yang udah mulai menghilang karena segala macam sekarang semakin lebih mudah sehingga sekretaris nggak diperlukan lagi. Pekerjaan di bank karena bank sebentar lagi mungkin akan mulai berkurang fungsinya. Dokter sudah mulai berkurang juga, pengacara juga termasuk. Bahkan desainer pakaian, desainer mobil gitu, itu juga akan menghilang juga karena AI bisa mendesain mobil sekarang gitu, termasuk juga melukis, bahkan mencipta esai, mencipta karya sastra, itu disebutkan gitu AI akan mampu melakukan itu. Termasuk juga komposer lagu dia akan hilang gitu, karena Harari pun menyebut komputer programming atau pembuat coding juga akan menghilang. Padahal itu sekarang sedang masif diajarkan di mana-mana. Tapi karena AI, nanti coding bisa dilakukan oleh AI. Jadi itu empat hal yang bisa kita diskusikan, 4 hal yang menurut saya menonjol dari Harari dan dikaitkan dengan neuroscience. 1, happiness, meditasi, fiksi atau story, dan kehidupan yang semakin stressful di masa depan. Tami dan Elza, demikian presentasi kita, Bapak dan Ibu. Mohon maaf ada gangguan, mungkin karena topiknya Harari ya. Nggak tahu. Silakan Tami dan Elza. No sound? Belum jawab aja. Tami? Bang Elza. Iya, silahkan. Bang Elza. Oke, terima kasih Jojo. Teman-teman, mohon maaf dari tadi banyak gangguan. Mungkin karena topiknya Harari, ini sejarawan orang Israel ya, banyak musuhnya di sini. Dan dia ini Pak, kalau bagi orang tertentu banyak kontroversi, tapi kita nggak usah ke personal, hal-hal yang personal, tapi pemikirannya memang diakui dunia dengan segala macam latar belakangnya yang kontroversial. Jadi bagi orang tertentu dia agak cukup tanda kutip gitu ya, saya nggak mau mendefinisikan yang tanda kutip itu. Dan memang di banyak tempat kalau Harari yang nongol, nah, maka yang tanda kutip senggol-senggolan juga nongol gitu. Tapi nggak apa-apa. Tadi menarik betul ya apa yang sudah dikatakan oleh Bang Jojo itu, bahwa salah satu sebenarnya yang dilakukan oleh Harari itu meditasi gitu ya. Tapi aku juga yakin bahwa sebenarnya itu meditasi itu hanya salah satu. Pasti juga dia jaga makanannya. Pasti juga misalnya dia punya diari yang positif, karena kalau nggak punya diari yang positif juga kayaknya juga tidak punya kemampuan menulis yang luar biasa seperti Harari, dan hal-hal yang kalau kita bilang paling tidak 6 ya yang mendorong tadi positivity atau kebahagiaan. Nah, kita masih cukup punya banyak waktu ya Bang Elza ya. Kalau teman-teman mau misalnya apa ya, kalau Harari itu kan kita angkat namanya karena dia kebetulan salah satu contoh yang mengembangkan positivity. Kemudian dengan dia kasih contoh khusus meditasi, dia mention, maka kemudian dia bisa punya clarity of mind gitu, kejelasan pikiran. Misalnya mungkin di Islam kan ada orang yang sifatnya
suka sholat, habis sholat melakukan semacam berdoa lebih lama, itu juga bisa. Tahajud. Nah, jadi silahkan Ya. kalau mau Bang Eza. Yang berat dari meditasi atau menyepi dari Harari itu, saya kira ya Tami, di kita sekarang pergi ke sebuah tempat tapi nggak bawa HP ya, putus kontak dengan dunia luar. Wah, itu berat banget ya. Celaka itu. Celaka ya. Ketika HP nggak ada itu separuh hidup tuh rasanya hilang ya. Oke teman-teman, barangkali ada yang ingin ikut urun rembuk. Tadi ada yang peserta yang nunjuk, tapi kayaknya itu yang bagian ngaco-ngaco itu ya sudah di remove. Silakan, ada yang ingin bertanya atau memberikan respon? Materinya sudah di-share oleh Di chat room ya. Jojo dan Desni di chat ya, silakan di copy nantinya. Biasanya yang paling rajin nih Ibu Mai nih. Mau bicara silakan. Ya. Oh, masih di mute ya sebentar. Yang kedua. Enggak, Putri. Atau Pak Yudi mungkin? Ada Pak Yudi? Kok saya nggak lihat? Tadi ada Pak Yudi tapi ini tiba-tiba terpental ya ini. Silakan Bu Mai. Masih di mute Bu Mai. Masih di mute ya. Oke. Mungkin Damayanti. Damayanti? Enggak tuh. Masih di mute juga ya. Mainnya lagi telepon. Atau Oke, yang lain aja katanya. ada yang baru nih, Bu Uni Pawitrasari. Saya belum lihat sebelumnya. Mungkin pendatang baru. Rina mungkin. Ya, ada Rina. Ya. Pak Halim. Siapapun. Iya. Ya, Pak Halim. Baik. Terima kasih semuanya ya. Apa suara saya bisa didengar dengan bagus? Terdengar jelas, Pak Halim. Terima kasih. Kalau saya kan lebih memahami pengertian meditasi secara teknis ya, tapi eksplorasi produk dari meditasi itu yang kira-kira saya kurang terlalu mendalami di situ ya. Nah, mungkin kalau meditasi itu kan orang terlalu memfokuskan kepada otak ya. Padahal support terbesarnya itu ada di jantung sebetulnya. Nah, pada saat pikiran berhenti ya, tapi orang biasanya mikir meditasi itu kosongkan pikiran. Tapi sebetulnya sesuatu yang susah diberhentikan itu kan pikiran. Pikiran itu kan selalu bergerak terus ya. Ya kalau kita pakai mikir, ya kita bekerja, tapi nanti kadang-kadang pikiran tuh sudah lari kayak melamun dan kita sadar belakangannya, tapi nggak kita sadari ya bahwa kita sedang melamun tadi. Nah pada saat pikiran itu berhenti gitu ya, jantung itu bekerja sangat maksimal sekali untuk mengelola oksigen itu. Nah kekuatan utama manusia itu kan di oksigen itu sebagai energi pembakarnya itu ya. Nah, kita bisa nahan makan, minum berapa saat, tapi kita nggak bisa menahan napas ya untuk beberapa saat ya. Nah, itu karena fungsi oksigen itu yang sangat kuat gitu. Dan itu benar. Jantung ya, itu. Nah, kalau pada saat pikiran itu berhenti, nah itulah jantung itu bekerja sangat maksimal sekali. Bahkan kalau udara yang sudah dimurnikan sama jantung itu disebarkan ke seluruh tubuh, nah itu kadang-kadang bisa memberikan energi
katakanlah itu energi spiritual atau energi materialnya yang bisa kita bisa kita lihat gitu ya. Itu yang ada bisa agak melayang gitu kan. Ada yang orang bisa kebal itulah, gambar-gambaran singkat gitu ya. Terus bangkitnya intuisi, kontak-kontak dengan spirit ya. Nah, itu sebetulnya. Nah, intuisi itu lebih dibangkitkan oleh daya dari jantung. Nah, itu yang saya pahami di teknik-teknik meditasi ya. Termasuk perasaan-perasaan kesedihan, ketakutan, kebahagiaan. Nah, itu kan sebetulnya produk pikiran yang kemudian masuk menjadi memori gitu. Kira-kira itu aja dari saya dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Halim. Ya, bagaimana caranya? Mungkin saya mau tanya ke Pak Halim. Kita agak mengurangi pikiran supaya daya jantung bekerja seperti yang Bapak sebutkan tadi itu. Ya, itu banyak itu ya dipelajari. Ada dulu yang mengajarkan Romo Hudoyo itu ya, Hudiyo itu, ya kita diam aja, ya kita sadari saja bahwa menyadari kesadaran itu aja, jangan sampai pikiran ke bawah ngelamun atau bahkan fokus itu bukan gitu, ya. Upayakan aja berhenti, bukan kosong ya, berhenti. Karena pikiran itu kan selalu tertarik saja. Tertarik antara melamun dan tertarik antara aktivitas ya. Nah, di situ kita berhenti untuk di situ. Nah, itu memang susah. Nah, kadang-kadang nanti berhenti itu sebagai suatu anugerah saja, tiba-tiba seperti ya kita nggak tahu apa-apa lah dalam beberapa saat gitu. Ya. Tapi habis itu kita merasakan sesuatu yang segar banget gitu dalam pikiran tuh. Kayaknya beban di kepala, beban di badan itu tiba-tiba hilang gitu saja. Nah, itu kalau semakin lama semakin dilatih ya, nanti berhentinya pikiran tuh renggangnya bikin awalnya sekian detik gitu kan, 0,00 sekian detik, lama-lama bisa 1 detik, bisa 2 detik gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa berjam-jam bahkan berhari-hari ya mungkin kayak Buddhisme itu, kayak Buddha itu bisa bermalam berhari-hari tanpa makan, tanpa minum gitu kan. Atau paling enggak seperti beruang itu ya. Kalau musim salju itu kan nggak bisa cari makan dia. Udah kedinginan di dalam gua. Nah, itu dia cuma ngolah napas saja sebetulnya. Nah, itu kira-kira jadi ya itu aja, berusaha untuk sadar benar bahwa pikiran jangan tertarik ke bawah ke sana atau ke bawah ngelamun, itu aja. Diam aja, dan itu dilatih secara rutin saja. Oke. Terima kasih Pak Halim. Jojo, ini juga ada pertanyaan di chat ya. Saya mau bertanya apa persamaan dan perbedaan antara yoga dan meditasi. Mohon pandangannya. Terima kasih. Ya. Silakan Jo. Ya, mungkin tambahin Adelina nih, barangkali mau merespon atau bertanya, biar sekaligus saja. Ya, sementara baru 2 itu kayaknya. Oke. Ya. Tadi Pak Halim ini logatnya kayak dari Cirebon ya, mungkin bukan kali ya. Tapi menarik apa yang disampaikan Pak Halim, karena itu memang berkaitan dengan mind wandering sebagaimana tadi dalam presentasi saya gitu. Pikiran sama sekali nggak bisa dihentikan. Mind wandering itu justru menjelaskan bahwa pikiran selalu bekerja. Pada saat kita beristirahat, yang kita sebut beristirahat itu di dalam bahasa Inggris disebutnya at rest gitu ya. Saat kita diminta untuk nggak memikirkan apa-apa, saat kita diminta untuk santai sekalipun gitu, malah ternyata menurut brain scanner, otak malah semakin aktif gitu di bagian tertentu ya, karena otak ada bagian-bagiannya gitu. Jadi ada bagian-bagian tertentu, terutama di wilayah prefrontal cortex itu ada bagian tertentu yang pada saat kita beristirahat itu justru aktif. Jadi memang pikiran nggak bisa sama sekali dihentikan. Dan meditasi bukan untuk menghentikan pikiran gitu. Nah, Harari cukup panjang membahas tentang mind, dia bilang tentang pikiran ini.
persis gitu karena sangat terpengaruh oleh Buddhism saya kira ya. Dia menyebutkan bagaimana praktek meditasi itu justru untuk memperhatikan pikiran gitu. Nah, saat kita memperhatikan pikiran itu, kemudian kita menjadi istilahnya di di dalam sains bilangnya bahwa kita menjadi netral terhadap pikiran kita sendiri, karena pikiran itu ada yang buruk, ada yang baik gitu. Mau baik, mau buruk, kita nggak bersikap apapun gitu, nggak merespon apapun. Kita hanya melihatnya. Kalau pikiran itu baik, ya misalnya karena kita mendapatkan sesuatu, tentu ada pikiran bagus gitu ya. Nah, kita disebut nggak itu lagi supaya mendapatkan apa yang membuat kita senang gitu. Begitu juga ketika mendapat sesuatu yang buruk, juga kita nggak berusaha untuk menghindari lagi, tapi dilihat aja gitu, diperhatikan aja, di observe aja. Istilah yang sering muncul adalah observe gitu, atau experiencing as it is gitu. Jadi pikiran itu seperti itu diperlakukan pada saat kita meditasi. Dan ketika kita bermeditasi lebih sering atau berlatih meditasi semakin sering, maka semakin kita terlatih. Pada saat nggak meditasi pun juga kan pikiran itu muncul gitu, karena apa yang terjadi di sekitar kita gitu, maksudnya kejadian buruk gitu. Terus kemudian kita hanya melihat aja, merespon. Itu sebabnya disebut orang yang punya jam terbang yang panjang dalam meditasi, dia disebut terlihat lebih tenang, lebih punya clarity dalam berpikir, kemudian juga jadi lebih cenderung pada kebajikan, kepada kebaikan, ya nggak cenderung pada kekerasan, nggak cenderung pada agresi, kekerasan juga enggak gitu, tapi pada hal-hal yang bekerja sama, suka menolong orang lain, segala macam. Itu karena pikirannya sudah menjadi lebih, dibilang tadi, nggak dipengaruhi lagi oleh pikirannya sendiri. Pikiran nggak dipengaruhi oleh pikiran. Memang begitu kalimat-kalimatnya, mulur mungker. Kata filosof Jawa itu siapa lupa saya namanya, Ki Ageng Suramentorom barangkali namanya, yang saya lupa itu. Jadi begitu gitu. Tapi memang kalau saya sejak tahun 2015 membahas ini, kemudian menyebarkan ini, saya nggak sering mencegah diri saya untuk ngomongin secara dalam seperti itu. Apalagi menurut Buddhism, menurut sains yang dalam juga ada mindfulness praktis itu juga punya ada penjelasan yang dalam sekali gitu. Karena saya khawatir malahan orang kemudian nggak menjadi mau melakukan meditasi, padahal meditasi kita sudah tahu menurut sains, risetnya gitu banyak sekali menghasilkan perubahan positif yang besar di otak. Kalau saya banyak ngomongin yang mendalam gitu, terus nggak praktis kan jadinya kan, malas gitu. Jadi saya lebih sering fokus pada ini loh, hasil meditasi itu bagus sekali buat otak dan buat behavior, buat segala macam kecerdasan gitu. Dan terus kemudian ada tadi Elza bilang di chatroom ada orang bertanya tentang beda yoga sama meditasi ya, kalau nggak salah itu ya. Iya. Sama banget gitu sebenarnya, cuma yoga itu dengan cara yang lebih sulit gitu ya. Kalau kita nggak suka sulit, ya kita cara praktis yaitu meditasi aja. Kenapa dia sulit? Sebenarnya tujuannya juga ketika melakukan posisi tubuh yang sulit itu adalah fokus gitu. Di meditasi Buddhism yang bukan yang asli ya, yang awal sekali adalah kita tuh fokus pada apapun gitu. Misalnya fokus pada tarikan nafas, itu kan paling gampang kita lakukan, fokus pada itu. Kemudian yang pada tahap selanjutnya fokus pada pikiran kita. Pikiran apa sih yang muncul? Sekarang satu pikiran tentang kunci rumah gitu. Nanti nggak lama kemudian, berapa detik kemudian muncul pikiran berlibur di mana gitu kan. Itu semua muncul terus gitu. Nah, itu hanya diperhatikan aja. Kita perhatikan seperti itu gitu. Nah, yoga itu difokusnya di tubuh, walaupun kemudian juga fokus pada pikiran juga gitu. Jadi sama aja, mana yang paling kita suka gitu, atau manapun yang membuat kita menjadi masuk ke dalam alam meditasi lah sebutnya gitu ya kita kerjakan. Demikian Ya. Makasih Jojo dan Pak Halim.
ya itu meditasi itu kan maksudku kan kalau aku boleh ya kasih personal opinion juga ya untuk memperkaya apa yang sudah dikatakan oleh Mbak Desni maupun Bang Jojo. Dan sekali lagi minta izin off cam karena sinyalku lagi jelek banget. Jadi gini, kalau aku misalnya meditasi tuh misalnya habis sholat tuh kan orang kadang bisa zikir gitu kan. Aku tuh kadang cuci piring juga bisa meditasi ya. Apa sih yang namanya itu? Kayak ngeliat pas gerakan tangan cuci piring tuh habis tuh tarik napas, tenang gitu loh. Terus kalau misalnya kalau kayak lagi misalnya keadaan lagi apa gitu, lagi agak hektik, aku diem aja tarik napas gitu terus bisa gitu loh. Jadi maksudku dan setiap orang itu pasti punya cara meditasi tanda kutip secara personal berdasarkan pengalaman masing-masing. Dan kebetulan misalnya seorang Harari dia melakukannya dengan tanda kutip meditasi yang dilakukannya gitu. Tapi yang kalau aku lihat sih ajakannya itu adalah kita punya cara masing-masing untuk menenangkan diri, mengendalikan pikiran yang kemudian menghasilkan clarity of mind tadi gitu. Kemudian karena kita lebih tenang otak juga segala macam kerja jantung dan segala macam juga bisa lebih terkendali gitu ya. Kan kalau kita panik yang biasanya degup jantung. Kalau kita kayak kemarin aku mau divaksin, aku panik aja, tekanan bisa naik, tau nggak? Padahal karena takut jarum gitu kan. Nah itu mungkin ya kira-kira Bang Elza ya gitu. Dan jelas betul apa contoh seorang Harari tadi seperti yang dikemukakan oleh Mbak Desi dan Bang. Hey, the big man's back. Joshua kick out lagi itu kayaknya. Saya salah sih. Udah biarkan sudah remove. Sama orang Yahudi itu sesama bis kota. Oke. Jo, ya. Itu istilah yang dulu populer dan sering disebut Harari. Agama adalah fiksi. Itu memang istilah itu dari Harari ya. Tapi lalu penafsirannya berkembang secara liar ya. Jadi Harari nampaknya konsisten menyebut agama itu adalah fiksi. Tapi fiksi yang dia pahami adalah bahwa agama itu fiksi karena dia diyakini oleh banyak orang, tapi belum semua keyakinan itu terbukti benar. Kalau keyakinan itu terbukti benar, maka dia adalah fakta. Misalnya soal akhirat. Itu kan belum bisa dibuktikan. Jadi penyebutan fiksi dari Harari itu beda dengan fiktif gitu. Kalau fiktif beda. Kalau fiktif jadi gini, kalau kita menerima undangan besok, undangan itu adalah fiksi gitu. Kalau besok undangan itu betul adanya, maka dia adalah fakta. Dan kalau undangan besok itu salah, maka dia adalah fiktif. Jadi pengertian agama fiksi yang disebarluaskan Harari itu sebenarnya tidak kontroversial sebenarnya. Karena di balik itu dia masih memberikan apresiasi kepada agama ya. Tapi kemudian menjadi kontroversial setelah disebut oleh Rocky Gerung ya sekitar 1-2 tahun yang lalu. Kira-kira gimana Jo itu soal pandangan Harari soal agama yang Jojo baca dari buku-bukunya? Tadi di presentasinya ada mind wandering gitu ya. Mind wandering itu berkaitan sekali dengan kemampuan membuat fiksi atau membuat story. Dia menggunakan kata fiksi, kadang menggunakan kata story gitu. Harari itu gitu. Kan ada 3 tadi ya saya bilang ya, kecenderungan pikiran itu nggak cuma mind wandering aja. Mind wandering itu berkelana terus ngapain aja, mikirin apaan aja gitu. Terus kemudian yang kedua itu kecenderungan pikiran adalah mengulang-ulang. Hanya 95% pikiran kita tuh sebenarnya ulangan gitu. Kemarin kita udah pikir gitu. Hanya 5% yang sebenarnya original setiap hari. Begitu juga besok nanti kita ngulang lagi gitu. Nah, dari seluruh pikiran itu, ini kecenderungan yang ketiga, 80% adalah pikiran negatif, digolongkan negatif gitu, hanya 20% yang positif. Kok gitu sih pikiran gitu ya? Karena itu ternyata menambah tingkat stres gitu. Kok gitu? Ternyata ada posisi positifnya. Satu, membuat kita jadi lebih survive gitu, karena kita aware pada hal yang berbahaya gitu. Tapi ada lagi yang bagusnya itu adalah menghasilkan imajinasi yang luas bahkan liar gitu. Nah, apa yang diciptakan fiksi itu banyak sekali ideologi gitu, kemudian nasionalisme gitu, uang itu adalah fiksi gitu.
Karena kita bersepakat untuk sesuatu yang sebenarnya hanya ada di dalam pikiran gitu, bahwa selembar kertas itu bisa sama nilainya dengan 10 karung beras gitu. Itu kan fiksi gitu. Kayak gitu yang paling gampang gitu ya. Ya. Nah, agama pun digolongkan itu gitu. Itu dikembangkan oleh apa namanya pikiran manusia yang belum tentu ada gitu, ada dalam pikiran yang dia maksud fiksi seperti itu oleh Harari gitu, Elza. Ya, oke. Tapi aku boleh mengartikan nggak apa kata Harari itu? Boleh dong. Boleh ya? Kan Boleh. kadang kan itu kan ini ya, kita kalau ngebaca sesuatu itu kan ini nih interpretasi bebas ya, dan wacana kan justru muncul karena kita punya interpretasi tadi gitu. Kalau aku sorry ya, aku sambil mengunyah. Kan kadang-kadang ada pengertian lain tuh soal fiksi itu ya. Jadi misalnya kita bilang fiksi itu ada yang mengartikan hal yang ada di dunia itu nyata gitu. Namun kemudian direka ulang gitu ya, ditata ulang, kemudian diimajinasikan gitu. Jadi apa yang ada di dunia nyata itu kita masukkan ke ini itu fiksi gitu loh. Dan kemudian fiksi itu membantu kita juga memprediksi masa depan. Ya. Contoh misalkan fiksi yang memprediksi masa depan itu orang misalnya bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain di konteks yang dunia. Bisakah kemudian orang di masa depan misalnya dia berpindah ke planet lain? Muncullah misalnya Star Trek gitu kan? Nah gitu tuh misalnya gitu kan. Nah konteks agama kemudian dikatakan oleh Harari fiksi itu menurutku adalah pada saat kemudian Harari itu mencoba melihat apa yang terjadi pada agama, apa yang terjadi diinterpretasikan oleh masing-masing penganutnya dan apa dampaknya pada masa depan. Jadi aku lebih melihatnya positif gitu. Karena seorang Harari meskipun dia punya banyak tanda kutip kontroversi terhadap agama itu, dia melihatnya apa positif. Karena kalau misalkan dia tidak positif itu terhadap satu agama gitu, misalnya dia tidak akan banyak mengutip soal meditasi, soal ajaran Buddhis atau apa gitu. Jadi ya aku melihatnya lebih pada positif dengan pengertian seperti itu. Gitu. Agama ada di realita kita, kemudian agama itu kemudian direka dan bisa diimajinasikan, bisa dipancarkan sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Ayat misalnya bacalah aja misalnya. Ikro. Ada yang orang bilang ikro itu dia hanya baca, tapi kalau aku misalnya ikro mengartikannya rugi amat kalau cuma baca begitu, baca juga tanda-tanda alam, baca juga gejala sosial gitu loh. Nah, Harari itu menurutku mengajak pada saat dia bilang agama itu sebagai fiksi, marilah kembangkan kehidupan manusia karena kamu udah dikasih ini tanda-tanda ini, kembangkan itu gitu. Yang kamu tidak bisa mengembangkan tanda-tanda itu merugi. Ini namanya kok moderator tiba-tiba jadi narasumber. Mohon maaf karena menarik sekali. Makasih. Oke, ini ada di chat ada 2 komentar dari Pak Kuntodi dan Mei ya. Apa Pak Kuntodi ingin bicara? Silakan Pak Kuntodi. Ya, silakan. Ya. Masih ada Pak Kuntodi? Silakan Pak. Ada Bang. Ada masih ya. Ada. Masih di kalau enggak Mei dulu aja deh. Ya. Silakan Mei. Ya. Masih di ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam budaya, salam sejahtera buat semua. Mai hanya ingin menanyakan, dulu kan pernah dibahas meditasi ini juga ya sama Mas Jojo ya. Seingat Mai, selain meditasi, faktor pola makan sehat itu juga menunjang untuk tingkat stres kita ya, menghindar tingkat stres ya. Pola makanan yang sehat, tidur yang lengkap, meditasi, yoga sebagai pengiring dengan berolahraga yang tetap. Masuk Mai sini, apakah dengan semua real dilaksanakan atau hanya sebatas mampu seperti bilang Mbak Tami tadi. Meditasi itu kan banyak faktor tergantung sama orang masing-masing ya. Bisa lagi berjalan, bisa lagi nyuci piring, bisa lagi makan, dia bisa bermeditasi juga sih. Meditasi itu kan kembali kepada jiwa manusia itu masing-masing dengan cara bagaimana ada yang sudah sholat dengan berzikir dan berdoa.
ada yang lagi berdiri, dia sambil berselawat bisa meditasi juga. Nah, menurut Mike, bagaimana seseorang itu bisa melakukan hal itu dengan kesadaran diri sendiri untuk menghindari atau mengurangi tingkat kesetresan orang itu? Itu aja Mas Jojo. Ya, makasih. Soal makanan tadi ya, gitu ya. Betul, apa namanya, ada makanan tertentu yang membuat kita, terutama otak kita sebenarnya, membuat otak kita menjadi lebih positif gitu ya, karena memberi perubahan yang fisik gitu di otak kita. Jadi beberapa makanan itu kalau kita pengen tahu dengan lebih mudah gitu, makanan apa aja gitu ya. Tentu ada banyak sekali beberapa saintis yang menyampaikan makanan ini yang baik untuk memberi positivity di otak. Tapi ada satu kumpulan makanan gitu yang disebut Mediterranean diet gitu ya. Itu bagus kita ikuti karena makanan yang di dalam daftar mereka itu makanan yang semuanya baik untuk kesehatan tubuh, begitu juga kesehatan otak. Jadi kalau kita makan, otak kita mendapat perubahan positif, maka kita juga bisa berharap kecerdasan kita naik, kreativitas sampai kemudian juga behavior juga bagus gitu, dan sampai kesehatan. Makanan yang Mediterranean diet itu sebenarnya sederhana, barangkali kalau digambarkan secara singkat adalah mengurangi makanan daging-dagingan yang dari ternak atau unggas gitu yang sebagaimana kita biasa makan. Ya, mungkin tiap hari kita biasa makan ayam, ada daging sapi di dalamnya, sana kambing gitu ya, itu dikurangi sampai 1 atau 2 kali aja di setiap minggu gitu. Tapi ikan lebih banyak, dan yang menonjol adalah olive oil atau minyak zaitun gitu. Itu selalu ada setiap kali kita makan. Dan kemudian lagi yang menonjol adalah sayuran dan buah-buahan jauh lebih banyak daripada karbohidrat yang kita makan gitu. Itu Mediterranean diet. Kita lebih mudah memahaminya. Oh, makanan yang ini ya supaya yang kita makan. Meskipun demikian sudah dikembangkan lagi seperti minyak zaitun kan nggak gampang kita peroleh. Maksudnya adalah gini, minyak zaitun itu banyak yang palsu. Dia minyak sawit aja biasa sebenarnya gitu, tapi dibilang olive oil, harganya mahal sekali kan, satu botol kecil aja bisa sampai 100.000 gitu. Sementara kalau minyak sawit kan segitu paling berapa ribu perak gitu, mungkin 10.000 perak gitu. Nah jadi banyak yang palsu, hati-hati. Dan disebut dalam beberapa riset ternyata pengganti olive oil adalah minyak wijen, dalam bahasa Indonesia minyak wijen. Karena itu lebih banyak ditanam di Asia dan kita di sini gampang menemukannya. Saya kira kalau minyak wijen dipalsukan karena juga punya bau khas gitu kan, kalau kita pakai goreng seperti bau kacang dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang menonjol kalau kita pengen tahu makanan apa aja sih yang bagus gitu ya, itu dia. Demikian Mbak Mera. Tapi ada satu tadi yang kami yang ngomong ya, saya perlu respons gitu ya. Ya betul, fiksi itu bagus gitu karena Harari bilang dia mengakselerasi peradaban manusia gitu. Tanpa cuma manusia yang di muka bumi ini yang bisa mencipta fiksi, dan itu disebut salah satu yang membuat manusia berubah gitu. Karena dia mengakselerasi peradaban cepat sekali dari mulai 70.000 tahun yang lalu ya, sejak manusia belum punya kegiatan agriculture, kegiatan bertani gitu ya, ke sekarang itu termasuk cepat sekali gitu. Dibanding 300.000 tahun kan, mulai ada Homo sapien itu 300.000 tahun. Ini pakai bukan istilahnya Harari aja, semua kita tahu gitu bahwa Homo sapien mulai muncul 300.000 tahun. Kemudian di masa 300.000 tahun tiba-tiba di 70.000 tahun yang sekarang ini manusia melesat dari mulai nggak kenal pertanian, tahu-tahu udah terbang ke Mars sekarang ya. Orangnya belum terbang, tapi pesawatnya udah gitu ya. Itu sangat cepat sekali gitu. Dan di tahun-tahun mendatang juga kita udah nggak bisa tebak menurut Harari. Perubahan apa yang terjadi dalam 10 tahun mendatang, apalagi 20 tahun mendatang gitu. Itu semua berkat fiksi. Jadi memang fiksi ini sesuatu yang bagus gitu.
bahkan juga penemuan-penemuan besar di peradaban manusia itu karena kemampuan manusia mencipta fiksi, gitu. Karena dia membayangkan sesuatu yang bagus harus dibuat apa gitu. Oh, bikin apa namanya sepeda gitu, sepeda roda 2 meluncur. Dulu orang tahu roda itu nggak bisa meluncur gitu dengan dua apa namanya secara apa itu namanya apa namanya serial, itu serial ya, bukan paralel gitu. Kok bisa gitu? Bisa menjaga keseimbangan dari mana itu? Itu tuh sebuah story atau sebuah fiksi juga. Jadi fiksi yang dimaksud Harari memang betul Tami, bahwa itu sesuatu yang positif, lebih banyak positifnya daripada negatifnya. Meskipun menjadi kontroversial ketika dia bilang agama itu cuma fiksi, kata Harari. Gitu, siapa namanya, Tami dan Elza, saya kembali. Ada Pak Kuntodi tadi mau ngomong atau? Kayaknya udah dalam perjalanan Pak Kuntodi. Oke. Elza, saya kembali. Oke, masih ada waktu 7 menit lagi mungkin. Silahkan yang lain mungkin ini ingin memberikan komentar. Atau saya bisa berbagi pengalaman saja. Boleh Ya, Bang, silakan. Nah, kalau menurut saya bedanya ya, antara saya bisa membagi dua agama ya, agama ajaran sama agama pencarian ya. Nah, kalau meditasi itu kan semacam pencarian, dan kalau agama itu kan ajaran ya. Nah, kalau katakanlah di Kristiani, ajaran diajarkan selalu kasih sayang. Nah, kalau di meditasi, kasih sayang itu produk nanti ya. Nggak usah diajarkan, nanti ada hasilnya, dan itu lebih melekat, dan itu nanti bisa menjadi refleks tubuh. Ya. Betul banget itu. Nah, tapi kalau ajaran kan harus diajarkan terus, bisa menjadi dogma gitu loh. Ya. Nah, kalau di agama kan gitu, ada sesuatu yang bersifat metafisik di agama. Nanti kita cenderung mencari pembenaran dari situ, pembelaan untuk pembenaran. Nah, tapi kalau di meditasi kita akan menemukan itu benar atau salah gitu. Nah, nanti kita bisa menemukan sendiri itu. Ya. Nah, itu menurut saya meditasi itu suatu pembebasan gitu ya. Kita mulai mencari dari diri sendiri gitu kan. Nah, nanti kita menemukan bukti-bukti. Tetapi ada persoalan nanti ya. Anda orang yang meditasinya belum sampai dan merasa itu melakukan meditasi. Sehingga terus dia yakin mengatakan itu apa yang dia rasakan sebagai benar. Nah, itu kadang-kadang problemnya di situ. Meditasinya belum selesai, belum pada yang sebenarnya, dia sudah merasa benar dan menganggap apa yang dia dapat sebagai sesuatu yang benar gitu. Nah, itu yang sering jadi problemnya. Nah, pengalaman saya saja ya menggeluti masyarakat ya, masyarakat adat, orang katakanlah sedulur sikap Samin di Blora ya, di Pati sana, terus sama di Baduy ya. Nah, pernah ada kasus orang Samin itu demo di Istana Negara kan, yang di Semen itu ya, dalam posisi berdiri gitu. Nah, itu mereka bisa tahan berdiri seperti itu sampai 8 jam. Ya, kalau kita kan cuma ukuran menit, tapi mereka bisa ya dalam 8 jam itu. Nah, begitu juga di Baduy ya, contoh-contoh konkret dulu ya. Waktu terjadi pemberontakan di ITII itu ya, mereka sebut gerombolan. Itu kan semua lurah-lurah tuh dilatih nembak ya. Nah, lurah Baduy dilatih sebentar udah paling jago itu nembaknya. Ya. Karena dia sudah menguasai apa itu persoalan emosi yang sudah dimerasuk dalam dirinya gitu kan, dengan satu pikiran fokus, ya udah fokus gitu aja. Jadi begitu ada Baduy yang sudah di resettlement gitu ya, ditaruh di luar, di zaman Soeharto itu kan ada itu tempat-tempat resettlement itu. Begitu sekolah sebentar udah juara semua itu orang Baduy. Nah, kira-kira itulah ya, pengalaman dari saya. Terima kasih. Halo? Ya, halo. Elza? Iya, makasih Bang Halim. Itu menarik sekali ya. Berarti Bang Halim itu seperti halnya tadi, aku dan beberapa kawan itu berbagi nih, bahwa melihat sesuatu itu tadi konteksnya meditasi dan yang lain-lain tuh
ada misalnya dikaitkan sama pikiran kita, kognisi kita, kemudian orang kemudian menjadi punya aku bukan bilang hak atau otoritas untuk kemudian mengartikan dan mengembangkannya masing-masing. Gimana Bang Elza? Ya, ini ada komentar panjang dari Rina. Mungkin Rina mau bicara daripada di langsung. Silakan Rina. Mana Mbak Rina? Iya, halo Mbak Tami. Sebenarnya itu mirip dengan yang Mbak Tami bilang. Saya buka aja deh kameranya. Jadi itu sebenarnya mind clarity itu menurut saya pribadi, apa benar apa enggak, itu adalah cara spiritualitas kita itu bergerak dalam pencarian diri melalui meditasi atau apapun namanya ya, mungkin 2 jam meditasi untuk Harari. Dan itu menjadikan kita mengembangkan fiksi-fiksi dalam pikiran kita. Apakah kita memanggil Tuhan pada saat meditasi, apakah kita hanya relaksasi, itu kan sangat multitasking dan sangat tergantung pada subjek masing-masing orang. Jadi kalau buat saya, begitu pagi saya habis sholat subuh saya meditasi dengan hitungan 7, 14, 21, gerakan-gerakan yang menurut saya bisa membantu lumbago, sakit punggung saya, itu sudah meditasi gitu, dan spiritualitas saya jalan gitu. Kayaknya kita senada gitu sama yang cuci piring tadi Mbak Tami, dan saya pikir fiksi atau apa yang dikembangkan oleh Jojo ini mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut dari sisi altruismenya itu. Mungkin Jojo atau Mbak Desni kalau bisa dibantu saya dari sudut kan personal communication, apa hubungan personal itu salah satu, makanan yang bergizi, kemudian segala yang berbau kebajikan kita lakukan. Tapi begitu saatnya altruisme itu kita ingin lakukan, kadang-kadang kita ada fiksi dalam otak kita, kalau aku begini sama orang yang seperti ini, mana ya gitu. Dan itu sering ada konflik batin sehingga menjadi pikiran negatif. Jadi saya mau dapat pandangan itu dari Jojo dan Mbak Desni soal itu. Terima kasih. Oke, ya, ini yang sebenarnya sudah saya expect gitu bakal muncul gitu ya. Fiksi menghasilkan stres, bagaimana saya sebutkan tadi, Rina menyebutkan, padahal kan itu bagus, terus gimana kok kita akan hentikan? Apakah meditasi menghentikan kecenderungan manusia dalam mencipta fiksi? Enggak sama sekali. Jadi meditasi enggak menghentikan kecenderungan manusia dalam mencipta fiksi. Padahal mencipta fiksi itu pertama dia ada sisi negatifnya, lalu menghasilkan menambah tingkat stres. Tapi sebenarnya keperadaban manusia itu menjadi besar, menjadi berkembang pesat sekali karena adanya kemampuan manusia dalam mencipta fiksi. Jadi ya meditasi hanya membuat kita dalam mencipta fiksi, efek dari mencipta fiksi yang stres itu menjadi turun, menjadi berkurang. Tapi kita tetap mencipta fiksi karena itu diperlukan oleh peradaban manusia. Menarik kan itu ya, yang dijelaskan oleh Harari dalam bukunya itu ya seputar itu gitu, bahwa kita perlu bermeditasi karena kita melatih kita melihat pikiran-pikiran yang muncul, misalnya dalam mencipta fiksi ya, yang sebenarnya menghasilkan stres, tapi bagus untuk peradaban manusia, tapi kita nggak terkena dampak negatifnya gitu, sehingga clarity of mind yang dibilang oleh Harari dan disebut oleh banyak riset sains tentang meditasi sebenarnya itu memang tercipta gitu, meskipun melihat mencipta fiksi gitu yang rumit misalnya gitu dan menjadi stres gitu, tapi dengan meditasi turun stresnya, fiksinya tetap diciptakan gitu. Dan kita tahu kan peradaban, banyak penemuan-penemuan besar di dunia sebenarnya karena adanya kecenderungan mind wandering itu atau kemampuan mencipta fiksi itu, Rina. Nah, terus kemudian Pak Halim nih, saya mau merespon satu bagian dari apa yang disampaikan oleh Pak Halim tentang hati-hati bermeditasi gitu. Dia bilang karena apakah sudah meditasinya baik atau enggak gitu, tapi disangka baik seperti itu. Nah, untungnya Pak Halim bahwa sains sudah mau meneliti meditasi sekian puluh tahun, 30 tahun setidaknya. Salah satu yang paling banyak
melakukan penelitian dalam meditasi itu adalah Richard J. Davidson. Terus kemudian ada Buddhist monk sendiri yang sekarang mempromosikan meditasi menurut sains atau secular meditation, yaitu siapa? Mingyur Rinpoche namanya. Dia termasuk yang salah satu diteliti dan kemudian mempelajari juga neuroscience, meditasi dari neuroscience itu gitu. Kemudian dia jadi satu orang Buddhism yang sangat kemana-mana ngomong tentang science of meditation gitu. Nah, dia bilang, nah ini yang menarik, saya ambil contoh dari dia aja ya, dari Mingyur Rinpoche yang padahal sebenarnya seorang Buddhism. Dia bilang, meditasi yang buruk sekalipun itu akan memberi pengaruh positif di otak. Jadi jangan nggak meditasi, meditasilah meskipun Anda beranggapan meditasinya nggak bagus, tapi udah memberikan pengaruh positif di otak. Terus kemudian dia tambahin lagi, yang 2 poin yang paling besar sekali dari Mingyur Rinpoche adalah meditasi 2 detik, 3 detik itu bagus daripada nggak meditasi, dia bilang. Apalagi bisa 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi meditasilah kapanpun dan dimanapun menurut Mingyur Rinpoche. Demikian Pak Halim dan Rina. Saya kembalikan ke Elza dan Tami ya. Iya, menarik ya. Walaupun waktunya sudah semakin berjalan dan saya lihat udara di Bandung plak, saya lihat ke kiri pas meditasi gitu, lihat kiri, oh ternyata sudah ini masuk senja. Jadi kayaknya harus ada kelanjutan nih ya soal ini ya, soal meditasi and mind, clarity of mind itu karena menarik betul gitu. Terus kita juga nggak bisa ambil kesimpulan karena masing-masing itu bisa punya kesimpulan yang berbeda. Tapi bolehkah Bang Elza kita minta Mbak Desni maupun Bang Jojo semacam kasih closing statement untuk webinar kita ini? Ya, oke. Ya, saya bicara. Oke. Ya, tanggapin dulu Tami sebentar tadi ya mengenai perlu ada kelanjutan mengenai meditasi ini. Memang meditasi itu harus dibicarakan terus untuk mendorong orang-orang melakukan meditasi, mengingat benefitnya sangat besar sekali. Sebenarnya diskusi tentang meditasi 2-3 kali. Kalau sekarang mengenai Harari, tapi ternyata lebih banyak ngomongin tentang meditasi daripada Hararinya sendiri. Nggak apa-apa, memang tujuannya itu kita membawa nama Harari untuk menunjukkan ini loh orang yang melakukan meditasi begitu intens gitu, dan lihat bagaimana clarity of mind yang dia miliki, bagaimana dia kemudian punya pengaruh di dunia. Dia punya pengaruh loh. Kemudian banyak orang membicarakan dan kemudian mengutip-ngutip apa yang dikatakan Harari. Jadi semua menurut saya sangat erat kaitannya dengan meditasi. Jadi memang betul kami bilang bahwa kita harus terus bicara soal meditasi. Terima kasih Bapak Ibu ya udah hadir dalam diskusi kita tiap Sabtu sore. Saya punya pengumuman penting sekali gitu untuk teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang biasa mengikuti diskusi kita tiap hari Sabtu, dan juga Bapak Ibu yang baru mengikuti diskusi kita. Kita ini setiap Sabtu melalui Zoom kita lakukan gitu. Dan nampaknya hari ini adalah yang terakhir kita lakukan melalui Zoom gitu. Karena saya sedang memikirkan atau mencari satu format baru, diskusi online yang bisa membuat saya lebih leluasa dalam mengerjakannya. Karena saya juga punya kegiatan lain yang saat menyelenggarakan diskusi Sabtu ini, kemudian menjadi nggak maksimal saya kerjakan gitu. Jadi saya sudah memikirkan beberapa pilihan gitu dalam format diskusi online. Jadi mungkin nggak di Zoom lagi nanti Sabtu depan, atau bukan tiap hari Sabtu, mungkin hari lain, bahkan mungkin lebih sering lagi gitu. Seminggu misalnya 2 kali gitu, dan lebih enteng dilakukan sehingga saya bisa melakukan kegiatan lain yang juga penting di dalam hidup saya gitu. Jadi Bapak Ibu, itu pengumuman yang sangat penting sekali gitu. Nanti kita beritahu kelanjutannya melalui banyak media ya, misalnya WhatsApp, juga melalui Facebook dan lain-lain. Demikian Elza dan Tami. Iya.
Terima kasih Bang Jojo. Nanti akan ada bentuk lain, jangan khawatir teman-teman. Ini pengembangan loh, apa yang kita sebut sebagai fiksi tadi. Bang Jojo melihat bahwa ini ada sesuatu yang bisa dikembangkan. Jadi Bang Jojo maupun Mbak Desni ini sedang mencoba untuk mencari bentuk lain yang lebih bisa melekatkan kita semua dan bisa lebih memberi manfaat. Silakan Mbak Desni, gimana closing statement-nya sekaligus mengatakan juga kepada teman-teman bahwa nanti kita akan punya bentuk lain. Karena sesuatu yang luar biasa yang sedang dilakukan ini. Kali ini nggak ada closing statement khusus Kak Tami, other than that bilang terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia bergabung bersama kami dalam beberapa bulan terakhir ini ya. Tapi kita pasti akan ketemu lagi dalam format yang lain. Kita bisa di Facebook Live misalnya. Pokoknya kita nggak kemana-mana. Dan teman-teman pasti akan selalu diajak. Jadi kita akan ketemu lagi. This is not goodbye. Kita akan ketemu lagi. Ya, Kak Tami, Delsa. Terima kasih Mbak Desni, Bang Jojo, teman-teman sekalian. Bang Elza, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Ada Oma Erna. Ada Oma Erna. Nggak lihat tadi ya. Sehat ya Oma Erna. Biasanya ada kegiatan yang hari Sabtu itu Oma Erna. Selalu rajin beliau. Bang Elza kemana ini? Yes, ya kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya. Kak Tami lagi di mana tuh? Makasih semua. Terima kasih. Terima kasih semua. Ada. Sat. Apa kabar, Sat? Udah hilang. Udah hilang. Kira baru dibilang makasih. Oke, Liv ya. Ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Terima kasih. Bye. Bye.